Halo, selamat siang semuanya. Ya, I lihat sudah kesini ya. Selamat datang di ibadah kebaktian HUT PDKK yang ke-27. Terima kasih atas waktunya sudah bersedia hadir beribadah bersama-sama. Namun sebelumnya perkenankan saya mengucapkan selamat datang juga buat Bu Jessica dan para hadirin sekalian. Kita akan mulai ibadah ini, namun sebelumnya kita mau tunduk kepala yuk, kita masuk dalam doa. Kita berdoa. Tuhan yang Maha Baik, terima kasih buat semua kebaikan Tuhan buat masing-masing kami. Kami rasakan Tuhan tidak pernah tinggalkan kami sendiri. Dan kami bersuka cita Tuhan hari ini Tuhan sudah jagai persekutuan doa kami di kantor ini, MNC Studios, Kebun Jeruk. Penyertaan Tuhan sempurna selama 27 tahun. Kami percaya semua karena campur tangan Tuhan. Kami mau mulai ibadah ini Tuhan Yesus, persiapkan hati kami, persiapkan apapun Tuhan Yesus yang menjadi isi hati kami Tuhan. Kami yang mau rindu untuk menyembah Engkau, mau memuji Engkau, karena sukacita ini kami percaya datang dari Engkau saja. Dan kami mau kembalikan biar nama Tuhan saya ditinggikan, nama Tuhan saya diharumkan. Kami mau teruskan ibadah ini Tuhan dari awal pertengahan hingga akhir. Kiranya semua Tuhan Yesus telah berkati serta di dalam nama Tuhan Yesus bersama kita katakan amin. Saya undang kita semua bangkit berdiri, kita memuji nama Tuhan Yesus. Ya bersuka cita. Baru yuk sama kiri kananmu, katakan bersama hari ulang tahun. Mari teman-teman semuanya nyanyikan, ku kan terbang, ku kan terbang. Mari tepuk tangan sekolah untuk amin. Bersamamu dalam kemuliaan-Mu, dalam kemuliaan sebuah firman-Mu. Amin. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan bersamamu Yesus.
Sama-sama kita beri kemuliaan terbaik buat Allah kita, come on. Yang percaya Tuhan Yesus adalah sumber kuat kita. Kita mau nyanyi tempat ini yuk. Semua pasti tahu lagi. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, cahaya sama. Sekali lagi, katakan sekali lagi. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, cahaya sama. Kita akan mendengar lagu pujian yang dibawakan oleh Roni Pangilian dari Indonesian Idol. Persilakan. Dipersilakan dulu kembali teman-teman semua. Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Shalom. Ada sukacita pada siang hari ini, amin. Yang bersukacita boleh lambaikan tangannya. Ya, perkenalkan aku Roni Parulian. Puji Tuhan bisa kembali lagi melayani, bersaksi untuk kemuliaan nama Tuhan. Setelah kemarin beberapa bulan yang lalu itu karantina di sana dan udah jarang sekali untuk bersaksi melayani untuk Tuhan. Jadi aku bersyukur banget di sini bisa nyanyi, bisa melayani kembali, bisa memberikan energi-energi yang positif untuk Bapak Ibu Saudara semua di sini. Ya, aku bersyukur juga kemarin bukan bisa mendapatkan, Tuhan kasih aku penghargaan yang sangat luar biasa. Cita-citaku dari kecil pengen ikut Indonesian Idol, dan akhirnya puji Tuhan, Tuhan kasih itu di tahun ini menjadi top 3. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Yes. Sebuah lagu, ini lagu yang sering sekali aku bawain pada saat jamming di karantina. Jadi waktu di karantina ada waktu kosong, aku sering bawakan lagu ini di karantina. Tuhan, ku mau menyenangkan. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu.
selalu agar aku menyenangkanmu. Bersama-sama semua menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Saya undang saudara, Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebab Dia yang saja yang ditinggikan, yang maha mulia. Amin. Terima kasih Tuhan.
Engkaulah Tuhan, yang maha tinggi, Kau ditinggikan atas segala. Ku sembah Kau Tuhan, aku sembah Kau, ku sembah. Engkau layak dipuji Tuhan, Engkau layak disembah. Segala kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Kami sanjung Engkau lebih dari segalanya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku sanjung Kau di tempat tinggi. Amin. Sebab Engkau Imam besar, ku sanjung Kau lebih dari yang lain. Dan ku datang menyembah-Mu Tuhan. Ku sanjung Kau, ku sanjung Kau di tempat tinggi. Sebab Kau Imam besar, ku sanjung Kau lebih dari yang lain. Dan ku menyembah-Mu Tuhan. Selagi ku sanjung Kau di tempat tinggi. Ku sanjung Kau di tempat tinggi. Sebab Engkau Imam besar, ku sanjung Kau lebih dari yang lain. Dan ku datang menyembah-Mu
Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Karena pada siang hari ini Engkau memberikan kami kesempatan untuk datang kembali ke hadirat-Mu untuk menyembah Engkau. Nama di atas segala nama, Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Kiranya kami hari ini ya Bapa dapat datang mendengar firman-Mu dengan hati yang terbuka, mata yang tertuju kepada Engkau dan Engkau saja. Dan kiranya Engkau yang menanamkan firman-Mu ya Bapa dalam lubuk hati kami semua masing-masing satu persatu. Karena Engkau yang mengenal kami semua. Engkau yang memberikan kami telinga untuk mendengar. Engkau yang menajamkan hati kami ya Bapa untuk dapat menerima dan dapat menerapkan firman-Mu dalam kehidupan kami setiap harinya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu semua. Shalom. Shalom, luar biasa. Saya baru tahu hari ini perayaan HUT ke-27 tahun. Tadi saya bilang sama Bu Betty, Pak Jared, wah ini bedanya cuma 2 tahun sama saya. Jadi luar biasa PDKK MNC Center ini. Sudah mulai ketika saya umur 2 tahun. Luar biasa, puji Tuhan karena kesetiaan semuanya selama ini melayani. Pertama-tama perkenankan saya untuk mengucapkan selamat ulang tahun PDKK MNC Studios. Kiranya semuanya di sini dengan terus setia menghadiri bukan hanya ibadah tetapi persekutuan, bisa saling memberkati, saling menguatkan, terutama di tengah-tengah kehidupan yang tentunya banyak tidak kepastian. Hari ini saya diberi tema ibadah yaitu naik lebih tinggi gitu ya, karena tentunya di setiap ulang tahun gitu ya, kita secara pribadi ataupun sebagai grup komunitas gitu, sebagai persekutuan pasti ada kerinduan untuk setiap tahun kita refleksi diri kembali ya kan, dan apa yang bisa kita lakukan untuk naik lebih tinggi, naik level gitu ya. Dan hari ini firman yang akan kita baca bersama ada dari Yesaya 40 ayat 31. Banyak dari kita yang mungkin tahu, pernah mendengar ayat ini, bahkan mungkin ada yang hafal gitu ya, tapi mungkin kita bisa baca bersama-sama. Yesaya 40 ayat 31. Mari kita baca firman Tuhan. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ayat ini mungkin adalah ayat hidup salah satu dari saudara-saudari di sini, di mana ini menjadi ayat penguatan gitu, terutama di masa susah, di masa sukar, di masa ketika kita lelah gitu. Tadi bahkan kita juga menyanyikan bahwa kita akan terbang tinggi gitu kan. Dan mungkin ayat ini cukup unik di mana dia berkata bahwa mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Mungkin bagi teman-teman yang tahu saya sekarang sedang mengandung, jalan dikit aja kadang lelah gitu. Kadang jalan sama suami digandeng, dia jalan cepet, kaki kan 2 kali lipat lebih panjang gitu ya. Jadi jalannya udah cepet duluan, saya tolong stop benar, take a break gitu. Jalan aja lelah gitu ya, apalagi orang yang mungkin sudah lebih berusia. Dan ini adalah suatu ayat yang harapannya hari ini bisa kita kupas bersama, bisa kita resapi bersama, dan bisa kita maknai dalam kehidupan sehari-hari. Untuk saudara-saudara yang pernah mendengar saya berkhotbah pasti tahu saya paling hobi, next slide, kalau misalkan sebelum mengupas firman untuk go back to the context. Kenapa? Karena scripture interpret scripture. Firman menginterpretasi atau menafsirkan firman. Kita tidak bisa membaca firman Tuhan sepenggal-sepenggal saja ya kan, seakan-akan oh ini enak didengar nih, kita penggal aja dari sini, ini jadi ayat hidup saya gitu. Padahal kita tidak membaca konteksnya. Terutama teman-teman yang di media sendiri tahu, kalau misalkan kita mau mengerti alur cerita, kita harus tahu the whole story.
Nggak bisa cuma nonton satu episode, habis gitu tiba-tiba tahu tentang ikatan cinta gitu kan. Jadi perlu bagi kita untuk mengerti konteks. Pertanyaannya, apa yang sedang terjadi di Yesaya pasal 40 ini? Quite interestingly, sebelum kalau kita mundur dari Yesaya 40, mundur satu pasal yaitu Yesaya 39. Kita sebenarnya sedang membaca atau diberitahu gitu ya tentang situasi umat Israel gitu, di mana mereka akan mengalami yang namanya pembuangan. Jadi kalau misalkan kita lihat di ayat ini, Yesaya itu sedang bernubuat kepada Raja Hizkia, yaitu Raja Yehuda pada saat itu, bahwa ada suatu saat di mana mereka akan dirampas oleh kerajaan Babel. Yesaya berkata dan bernubuat seperti ini karena selama ini orang Israel, umat Tuhan, itu hidup tidak patuh akan Tuhan. Dan sebagai Tuhan yang setia, next slide, Tuhan setia juga pada firman-Nya. Jadi kalau misalkan kita baca di seluruh perjanjian lama dari awal gitu ya, Tuhan membuat suatu perjanjian di antara Tuhan sendiri dan umatnya, di mana jika engkau setia kepadaku, jika engkau menyembahku, jika engkau turut mengikuti perintahku, maka aku akan terus memberkati engkau. Tetapi jika engkau lari, jika engkau pergi menyembah berhala-berhala yang lain, these are my covenant curses. Engkau akan terkutuk. Jadi sesungguhnya ketika kita membaca tentang nubuat seorang Yesaya kepada Raja Hizkia, bahwa ada satu saat di mana mereka akan diungsi keluar gitu dari tanah perjanjian dan dirampas oleh Babel. Ini adalah penggenapan firman Tuhan. Ibaratnya seperti seorang orang tua, ya kan, yang memberitahu anaknya, kalau misalkan kamu nggak nurut, ini loh konsekuensinya. Sebagai orang tua yang benar, sebagai orang tua yang setia dengan perkataannya, dengan ucapannya, pasti ia akan menjalankan konsekuensi itu. Untuk apa? Untuk mengajar, untuk mendidik anak-anak ini, ya kan? Sama halnya dengan Tuhan. Tapi quite interestingly, itu latar belakang Yesaya 39. Ketika kita masuk ke Yesaya 40, kita membaca di ayat pertama, tiba-tiba Tuhan berkata, hiburkanlah umatku, demikian firman Allah. Karena pada saat itu, orang-orang Israel ini sudah ada dalam pembuangan. Mereka ada dalam opresi Babylonians, ya kan? Dan pada saat itu mereka mulai menjerit, menangis, berteriak kepada Tuhan, kenapa kita ada dalam situasi ini? Dan Tuhan berkata kepada Yesaya, beritahulah umatku, hiburkanlah mereka. Ini sangat luar biasa karena sebenarnya Tuhan sedang membiarkan umatnya untuk melewati konsekuensi dari dosa mereka sendiri, ya kan? Tetapi bahkan di tengah ketidaksetiaan mereka, next slide, kita melihat bahwa firman Tuhan melalui Yesaya juga adalah sebuah ungkapan kesetiaan Tuhan kepada umat yang tidak setia. Di mana di tengah-tengah ketidaksetiaan orang Israel, Tuhan berkata, hiburlah mereka. Tuhan tidak pernah meninggalkan orang Israel, Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya, dan Tuhan tetap setia di tengah-tengah ketidaksetiaan manusia. Pertanyaan yang ingin saya angkat hari ini adalah sesuai tema kita, naik lebih tinggi, gitu kan ya. Pertanyaannya adalah bagaimana kita dapat naik lebih tinggi di atas situasi yang penuh kekecewaan seperti orang-orang Israel pada saat itu. Situasi yang penuh kekhawatiran. Dan di tengah-tengah situasi seperti itu, apakah penghiburan kita? Apa yang menjadi landasan bagi Tuhan untuk bicara melalui Yesaya, hiburlah mereka. Bahkan di tengah situasi yang tidak mengenakan ini.
bagaimana orang-orang seperti ini, orang-orang yang sedang terbuang, dapat terhibur. Next slide. Setelah Tuhan berkata hiburlah mereka, kalau kita baca gitu ya, di seluruh kitab Yesaya, pasal 40, kita membaca ada satu bagian, dan ini ayat pasti semua sering mendengar juga. Tapi kadang suka di take out of context sebenarnya, di mana firman ini berkata di ayat 7 dan 8, rumput menjadi kering, bunga menjadi layu. Kita tahu ini ya kan, mungkin biasanya kalau lagi ulang tahun dapat bunga gitu ya, mungkin minggu depan udah layu ya kan. Dan firman berikut berkata, apabila Tuhan menghembuskan dengan nafasnya, sesungguhnya bangsa itu seperti rumput. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tapi firman Allah kita tetap untuk selamanya. Apakah signifikansi rumput? Apakah signifikansi bunga yang layu? Yang luar biasa, Tuhan sedang berkata, bangsa-bangsa itu seperti ini. Bangsa yang sekarang sedang menjajahmu, hai orang-orang Israel, itu seperti ini. Mereka seperti rumput, mereka seperti bunga yang besok akan layu ketika Tuhan menghembuskan nafasnya. Sesungguhnya Tuhan sedang berkata, mereka tidak ada apa-apanya dibanding aku. Dan inilah penghiburan yang Tuhan berikan kepada umatnya di tengah-tengah kekhawatiran dan kekecewaan mereka. Kemudian di ayat 17-18 pun Tuhan juga berkata, segala bangsa seperti tidak ada di hadapannya, di hadapan Tuhan. Dan mereka dianggapnya hampa dan sia-sia saja. Bangsa-bangsa ini yang kelihatannya sangat kuat, yang kelihatannya sangat kokoh, adalah tidak ada apa-apanya di mata Tuhan. Dan dengan kebenaran itu, orang-orang yang sedang ada dalam pembuangan, mereka dapat terhibur. They can rest. Mereka dapat tenang, mengetahui bahwa bangsa ini yang opres aku, tidak ada apa-apanya dibanding Tuhan aku. Makanya poin pertama, next slide. Apa yang penting bagi kita untuk dapat naik lebih tinggi di atas segala situasi adalah untuk mengetahui kebesaran Tuhan dalam segala hal. Di Yesaya 40 ayat 25-26 pun berkata seperti ini, dengan siapa hendaklah kau samakan aku, kata Tuhan. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah. Mungkin sekarang agak susah ya karena Jakarta lagi polusi. Jadi kalau lihat ke langit mungkin agak gak kelihatan. Tapi kita bisa tahu setiap kali kita lihat ke depan, matahari tetap terbit dan tetap terbenam. Setiap hari tanpa fail, ya kan? Dan itu seharusnya menjadi sebuah reminder, sebuah peringatan bagi kita semua bahwa Tuhan masih berdaulat. Tuhan masih ada. Tuhan setiap hari masih mengatur hidup kita dengan sedemikian rupa. Bahkan ketika kita dalam kekecewaan. Kita tetap harus mengetahui kebesaran Tuhan dalam segala hal. Next slide. Ada seorang penulis by the name A.W. Tozer. Seorang penulis, salah satu author favorit saya, yang berkata seorang Tuhan yang kita bayangkan dalam hati yang telah jatuh dalam dosa tidak akan menggambarkan Tuhan yang sesungguhnya. Inti dari penyembahan berhala adalah pikiran tentang Tuhan yang tidak layak baginya. Maksudnya apa? Kita sebagai manusia yang berdosa seringkali memandang atau membayangkan Tuhan itu begitu kecil. Seringkali kita memiliki persepsi, oh iya Tuhan itu temanku. Yes, Tuhan memanggil kita semua teman. Oh Tuhan itu maha pengasih. Tuhan itu baik. Yes, itu semua benar. Tetapi kita sering lupa untuk menempatkan Tuhan sebagai Tuhan. Apa sih definisi Tuhan itu sendiri? Definisi Tuhan adalah Ia
di atas segalanya. Ia maha tinggi, ia maha besar, ia maha kuasa. Tidak ada yang menandinginya. Kita tidak bisa membuat Tuhan menjadi kecil hanya karena kita melihat diri kita ada dalam situasi yang tidak enak, dalam situasi yang mengecewakan. Bahkan A.W. Tozer berkata, ini adalah penyembahan berhala. Kenapa? Karena kita tidak menyembah Tuhan sebagaimana Tuhan patutnya disembah. Penyembahan berhala bukan hanya menyembah patung, tetapi ketika kita tidak menyembah Tuhan sebagaimana ia patut disembah. Ketika kita tidak mengenal Tuhan sebagaimana ia sesungguhnya. Next slide. Karena ketika kita mengenal Tuhan sebagaimana ia sesungguhnya, Tuhan yang maha besar, Tuhan yang maha agung, Tuhan yang maha tinggi, Tuhan yang maha kuat, maka segala sesuatu akan menjadi kecil. Salah satu himne favorit saya itu, I don't know if you've heard about this hymn, tapi it says, "Turn your eyes upon Jesus, look full in His wonderful face." And then it says, "And the things of earth will grow strangely dim in the light of His glory and grace." Maksudnya apa? Ketika kita memandang Yesus, ketika kita memandang Tuhan yang begitu besar, everything will grow strangely dim. Segala sesuatu menjadi begitu pudar, menjadi begitu kecil, menjadi begitu tidak berarti. Karena kita memandang Tuhan sebagaimana Ia seharusnya kita pandang. Interestingly, walaupun Tuhan telah mengutarakan, Yesaya telah membicarakan tentang kebesaran Tuhan. Ketika kita maju ke ayat 26-27, orang-orang Israel malah berkata demikian. Hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Karena menurut mereka Tuhan maha besar, Tuhan maha tinggi, Tuhan kuat, Tuhan hebat. Tetapi kenapa situasi aku masih seperti ini? Kenapa aku masih ada di dalam kekecewaan? Kenapa aku masih ada dalam pembuangan? Kenapa aku tidak mengalami terobosan-terobosan yang aku harapkan? Tapi apakah kita sadar bahwa respons umat Israel pada saat ini itu sama seperti respons Adam ketika Tuhan menghampirinya di Taman Eden? Adam, Adam, kau di mana? Adam, apakah kau makan buah yang aku larang itu? Respons Adam apa? Tuhan sih ngasih aku si Hawa, gitu kan? Disalahin istrinya, waduh. Kalau ada suami-suami di sini salah itu, jangan pernah salahin istri. Adam menyalahkan istrinya, dan Adam menyalahkan Tuhan yang memberikan istri ini kepadanya. Kadang sebagai manusia, next slide, mudah bagi kita untuk menyalahkan Tuhan atas situasi dalam hidup kita. Apakah benar? Ketika ada situasi yang gak enak, Tuhan kenapa sih taruh aku di situasi kayak gini? Ada Tuhan kenapa sih gak dari dulu aja kasih tau aku kayak gini? Ada Tuhan, kenapa mudah sekali bagi kita untuk lihat ke Tuhan, nunjuk-nunjuk, menyalahkan Tuhan atas apa yang sedang terjadi dalam hidup kita. Kenapa kita sering bertanya seperti demikian? Kalau Tuhan berdaulat, kenapa sih Tuhan gak ubah situasi saya sekarang? Kenapa sih Tuhan berdiam saja? Itulah respons orang-orang Israel pada saat itu. Tetapi kemudian Tuhan berkata, next slide, di Yesaya 40 ayat 28 sampai 29 ia berkata, "Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu.
tidak terduga pengertiannya, kita tidak bisa mengerti apa yang Tuhan mengerti. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Kita bisa merasakan putus asa. Kita bisa merasakan lelah berharap. Ya kan, kadang ada perasaan, aduh capek lah, ngapain berharap terus. Nanti malah disappointed gitu ya. Kita bisa menyalahkan Tuhan. Dan kita bisa merasa terlantarkan. Tetapi the good news is Tuhan tidak pernah lelah. Tuhan tidak pernah menjadi lesu. Dan dalam situasi seperti itu seharusnya justru kita menyadari ketergantungan kita terhadapnya. Bahwa tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tuhan, kenapa sih aku dalam situasi ini? Tapi memang I have no one else to turn to but you. Tidak ada lagi yang bisa aku cari kalau bukan Engkau. Maukah kita memiliki postur seperti itu? C.S. Lewis berkata, kita mungkin lupa bahwa setiap saat kita sepenuhnya bergantung kepada Tuhan. Sadarkah kita bahwa nafas kita sekarang ini pun itu adalah nafas kehidupan. Yang kalau kita maju ke kejadian, Tuhanlah yang menghembuskan nafas kehidupan itu sendiri kepada seorang Adam. Tahukah kita bahwa setiap hari sesuatu yang begitu mudah seperti itu, bernafas, itulah unsur ketergantungan kita kepada Tuhan. Next slide. Ketika kita menyadari ketergantungan kita terhadap Tuhan, kita akan dengan mudah dalam segala situasi berkata, semua baik dalam jiwaku. Kenapa? Karena ketika kita mengalami hal-hal yang sulit dalam hidup kita hanya dapat berkata, Tuhan, aku bersedih. Tuhan, aku merasa kecewa. Tuhan, aku putus asa. Tetapi aku hanya memiliki Engkau. Tetapi aku bergantung kepada Engkau. Tetapi Engkau pertolonganku. Engkau kekuatanku. Dan maka dari itu semua baik dalam jiwaku. It is well with my soul. Beberapa bulan lalu, tepatnya 2,5 bulan yang lalu, om saya juga ada di sini. Kami sekeluarga mengalami sebuah duka yang cukup berat ketika opa saya meninggal. Pada saat itu kita masih belum sampai ke Jakarta, gitu ya, dan ketika mendengar bahwa opa sudah lewat, gitu, jujur dalam lubuk hati, wah, berat. Tuhan, kenapa nggak dikasih waktu? Nunggu bentar lagi aja. I was mid-flight. Saya sedang dalam perjalanan terbang pulang. Mid-flight. Coba Tuhan kasih berapa jam lagi. Kekecewaan pasti ada. Pertanyaan, wah banyak. Berapa jam lagi aja Tuhan? Gitu. Nggak bisa dijawab kan kalau seperti itu. Tapi saya ingat yang menjadi penghiburan bagi diri saya sendiri selama seminggu itu terutama. Ada suatu lagu yang terus mengiang-ngiang dalam hati. Dan waktu ibadah pelepasan, WL juga bertanya gitu ya, oh ada song request kah dari keluarga? Saya cuma minta satu lagu. Semua baik. Semua baik. Dan lagu itu semua baik, semua baik.
Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Nggak apa-apa. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, ketika Tuhan adalah satu-satunya yang menjadi pegangan hidup kita dapat selalu berkata semua baik. Tuhan baik. Tuhan ada, Tuhan setia. Dan dalam situasi ini pun, yes, aku kecewa, yes, aku sedih. Tapi semua baik Tuhan. Sungguh hidup kita itu sangat bergantung kepada Tuhan. Maka dari itu Yesaya kemudian berkata, yang menjadi ayat pokok kita hari ini, bahwa orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Yang menanti-nantikan Tuhan. Suatu hal yang luar biasa, karena Yesaya berkata anak muda aja bisa lelah, anak muda aja bisa lesu. Dan teruna-teruna jatuh tersandung. Jadi kelemahan kita, ketergantungan kita terhadap Tuhan itu tidak pandang usia, tidak pandang kekuatan. Misalkan yang suka bodybuilding di sini, tidak pandang posisi, tidak pandang kekuasaan, tapi ketergantungan kita terhadap Tuhan itu mutlak sebagai manusia. Sebagai manusia kita memiliki limitasi. Dan ini yang seharusnya membuat kita memandang Tuhan dan berkata, Tuhan, aku bergantung kepadamu. Leads me to my last point. Kekuatan yang kita dapatkan ketika kita bergantung kepada Tuhan. Yesaya mengajarkan kita dalam ayat-ayat ini untuk berlari kepada Tuhan. Beda dengan apa yang Adam dan Hawa lakukan ketika mereka dipanggil Tuhan. Mereka lari dari Tuhan. Tapi apa yang saya katakan adalah nantikan Tuhan. Lari kepadanya. Bahkan dalam kekecewaan. Tahukah kita bahwa Tuhan kita tidak takut kalau kita kecewa bahkan kepadanya. Yang penting kita lari kepada Tuhan. Kita bawa duka kita bawa kekecewaan kita bawa kelelahan kita kepadanya. Dan kita berkata, Tuhan ini yang bisa aku bawa. Dan Tuhan, aku butuh pertolongan-Mu. Karena Tuhan Yesus sendiri berjanji, bukan teman-teman, bahwa Ia akan mengirim seorang penolong, seorang penghibur. Kita tak lama yang lalu baru merayakan Hari Pentakosta, pencurahan Roh Kudus, yang berarti Roh Allah sendiri, Sang Penghibur, Sang Penolong, diam di dalam setiap dari kita. Tuhan ada. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendiri. Pertanyaannya adalah, maukah kita bergantung kepadanya? Next slide. Mungkin saya skip yang ini. Next slide. Jadi janganlah kita putus asa. Tuhan begitu memperhatikan umat-Nya. Kita dapat naik lebih tinggi melalui segala situasi hidup. Kenapa? Karena kita memperoleh kekuatan dari Tuhan sendiri. Sumber kekuatan yang kekal. Ini perlu kita sadari, karena seringkali kita memikir kalau misalkan kita bicara tentang naik lebih tinggi, seakan-akan kita harus selalu mengalami terobosan dalam hidup. Ya kan? Pandangan kita kadang terlalu sempit, seakan-akan, untuk kita naik level artinya saya harus mencapai financial breakthrough,
saya harus mencapai relationship breakthrough, saya harus mencapai breakthrough ini itu dalam situasi hidup saya, itu baru menggambarkan kesetiaan Tuhan. Tapi teman-teman, saya ingin hari ini menggarisbawahi kalau Tuhan tidak pernah menjanjikan kita kenyamanan. Tuhan tidak pernah menjanjikan kita hidup enak. Tuhan tidak pernah menjanjikan kita untuk ada di tempat yang paling tinggi. Tetapi Tuhan menjanjikan His presence. Tuhan menjanjikan pertolongannya. Tuhan menjanjikan bimbingannya. Tuhan menjanjikan kekuatannya. Dan Yesus sendiri berkata, "This world will have many troubles, but take heart, for I have overcome the world." Jadi kita dapat naik lebih tinggi melalui segala masalah. Bahkan dalam kesukaran kita. Bahkan dalam menghadapi segala tantangan. Kenapa? Karena Tuhan sendiri ada bersama kita. Dan dengannya kita mendapatkan sebuah kekuatan baru. Karena ketika kita lihat kepada Yesus yang kita sembah, yang adalah anak Allah yang tunggal, tentunya ia terkasih oleh Allah, bukan? Dalam masa tersulit dalam hidupnya, ketika ia mengetahui bahwa waktunya telah tiba, apa yang Yesus lakukan, teman-teman? Ia menyendiri di Taman Getsemani. Ia berlutut dan berdoa kepada Allah Bapa. Ia mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan ia berkata, "Ambillah cawan ini. Tapi, not my will but yours be done. Biarlah kehendakmu saja yang terjadi." Kalau di kacamata dunia, apakah Yesus mengalami breakthrough? Apakah Yesus naik lebih tinggi? Mungkin tidak. Banyak orang mencemoohnya. Banyak orang mencabiknya. Mempermalukannya. Tapi apakah Yesus telah naik lebih tinggi? Tentu. Bahkan ia naik di atas kayu salib. Untuk apa? Untuk menyerahkan dirinya sebagai pengorbanan bagi kita semua. Yesus naik lebih tinggi, tentu. Ia bahkan naik di atas kayu salib dan mati bagi kita semua. Tapi kemudian ia naik lebih tinggi lagi dan duduk di sebelah Allah Bapa. Itulah Yesus yang kita sembah. Maka dari itu teman-teman hari ini, next slide. Apakah kita juga bisa mengikuti apa yang telah Yesus teladani? Di mana dalam segala situasi mungkin yang perlu kita lakukan adalah untuk tutup pintu. Berdoalah. Di tempat yang tersembunyi di mana hanya kita dengan Tuhan. Tuhan, aku kecewa, Tuhan, aku gak kuat, Tuhan, aku lesu, Tuhan, aku lelah. Tapi Engkau pertolonganku. You are where my help comes from. You are where my strength comes from. Saya gak tahu saudara di sini ada di situasi apa dalam kehidupan masing-masing, tapi yang saya tahu adalah satu, kita memiliki Tuhan yang setia. Kita memiliki Tuhan yang selalu menjadi pertolongan bagi kita. Kita memiliki Tuhan yang selalu mendengar. Maukah kita datang kepadanya sekarang dan bersatu dalam doa? Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau begitu baik dalam
kehidupan setiap dari kami satu persatu. Walaupun kadang kami tidak melihat kebaikan-Mu, walaupun kadang kami tidak melihat kesetiaan-Mu, Tuhan, hari ini kami ingin diingatkan kembali bahwa Engkau setia, Engkau baik, Engkau Tuhan, Engkau berdaulat atas segalanya. Dan dalam segala situasi hidup ya Bapa, ajarkan kami untuk naik lebih tinggi, untuk mendapatkan kekuatan yang hanya datang dari Engkau saja, untuk bisa mengikuti Engkau Yesus, yang naik bahkan ke atas kayu salib ya Bapa, untuk mengasihi, untuk menebus dosa-dosa kami, dan untuk memberikan kami hidup dan pengharapan. Dan biarlah kami hari ini diteguhkan kembali dalam firman-Mu yang berkata bahwa jika Engkau Allah Bapa did not spare His own Son, tidak menyia-nyiakan anaknya yang tunggal bagi kami, how can you withhold any good thing from us? Tidak mungkin Engkau membiarkan kami sendiri. Tidak mungkin Engkau menterlantarkan kami. Karena Engkau telah memberikan kami semua ya Bapa. The most precious jewel of heaven. Kekasih sorga. Yesus Kristus. Dan dengan itu ya Bapa, kiranya kami hari ini diteguhkan kembali dalam segala sesuatu permasalahan yang ada dalam hidup. Kiranya kami dapat berserah, kiranya kami dapat mendapatkan pertolongan dari Engkau, karena Engkau Maha Kuat, Maha Tinggi, Maha Baik, Maha Pengasih. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji nama Tuhan. Haleluya. Boleh berikan kemuliaan bagi nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Lebih lagi, boleh lebih lagi. Yes. Kita akan menyanyikan sebuah lagu di sini. Boleh aku mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan bersorak-sorai. Haleluya. Yang percaya bahwa Tuhan kita dahsyat, boleh lambaikan tangannya. Amin. Amin. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Boleh sama-sama katakan dari utara. Dari utara ke selatan, terdengar janji Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu.
kemuliaan saksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi dari bunga-bunga lembaga gunung yang tinggi, yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh sujud menyembah tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh sujud menyembah tinggikan namamu. Menyembah tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati semuanya. Shalom. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan buat Roni dan buat nama Tuhan yang maha tinggi. Kita mau memberikan persembahan di tempat ini. Saya persilakan kembali duduk buat rekan-rekan sekalian. Namun sebelum itu kita satu dalam doa, yuk kita berdoa buat persembahan kita. Terima kasih Tuhan Yesus buat siang hari ini kami sungguh bersuka cita Tuhan karena Tuhan sudah pimpin ibadah ini dari awal sampai akhir Tuhan. Dan kami percaya semua karena campur tangan kebaikan Tuhan buat masing-masing kami. Sekarang kami memberikan persembahan Tuhan. Kami doa Tuhan Yesus berkati setiap rupiah yang kami korbankan buat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami percaya kami mau belajar memberi karena Tuhan Yesus sudah memberi lebih dulu yang terbaik buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berkati persembahan ini di dalam nama Tuhan Roh Kudus. Sama-sama kita berkata amin. Saya undang sahabat untuk dan kotak persembahan. Selamat memberi Tuhan Yesus. Bersama kita akan puja ini saudara. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. Yeah, all my life you have been faithful. All my life you have been so good. Yeah. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire, in darkest night. You are close like no other.
kasih buat setiap persembahan yang sudah teman-teman berikan buat Tuhan Yesus. Tempat ini Tuhan Yesus pasti balas melipat kali ganda. Dan nanti pesan kita mau doa syafaat dan doa tutup. Saya udah kembali Ibu Jessica dan sudah dia untuk membawakan kita dalam doa syafaat dan doa tutup. Mari kita satukan hati. Bapak, terima kasih karena Engkau begitu baik. Terima kasih karena Engkau telah memberikan kami semua kesempatan untuk bersekutu kembali ya Bapak pada hari ini untuk merayakan HOT PDKK MNC Studios yang ke-27. Terima kasih karena Engkau telah membiarkan umat-Mu ya Bapak di tempat ini untuk bertumbuh bersama, untuk sama-sama mendalami firman-Mu dan untuk menghidupinya juga dalam kehidupan mereka sehari-hari. Pada siang hari ini Bapak, kami ingin berdoa khususnya Bapak untuk MNC Group, di mana kami semua bekerja. Kiranya Engkau yang berkati terus perusahaan ini, agar perusahaan ini juga bisa menjadi berkat bagi banyak orang di sekitar kami. Dan Engkau yang pimpin kami semua pada dalam setiap pekerjaan kami, untuk mengetahui bahwa kami bekerja untuk Engkau, bukan untuk manusia ya Bapak. Tapi kami juga menghormati pimpinan-pimpinan yang Engkau taruh dalam kehidupan kami. Kami berdoa bagi mereka semua ya Bapak, kiranya Engkau yang memberikan mereka kekuatan, hikmat-Mu dalam segala decision making ya Bapak, agar setiap dari kami juga dapat menjalankan tugas kami di setiap tempat yang Kau tempatkan kami ya Bapak dengan baik dan dengan setia. Kami juga berdoa untuk keluarga-keluarga kami masing-masing ya Bapak, gereja-gereja di mana kami berjemaat. Kami berdoa bagi rekan-rekan kerja kami, bagi lingkungan di mana kami hidup juga ya Bapak. Kiranya Engkau yang terus memperlengkapi kami semua untuk menjadi perpanjangan tangan-Mu dimanapun kami berada. Dan kami juga ingin berdoa khususnya untuk Indonesia, untuk beberapa isu perpolitikan yang sedang berjalan pada saat ini, terutama sebelum kami memasuki tahun politik tahun depan. Kiranya Engkau yang membukakan mata di orang-orang di Indonesia ya Bapak, untuk bisa memilih dengan bijak, agar kita semua juga dapat menghormati perbedaan, agar di tahun politik nanti juga Bapak ada damai, bukan perpecahan, tapi penyertaan-Mu ya Bapak ada bagi Indonesia. Terima kasih Bapak, Engkau yang tuntun kami semua secara pribadi, Engkau yang mengenal kami semua secara pribadi. Dan pada siang hari ini, jemaat Tuhan, mari kita berdiri dan arahkan hati kita kepada Tuhan. The Lord bless you, the Lord keep you, the Lord make His face shine upon you and be gracious unto you. The Lord lift up His countenance upon you and give you peace. Therefore go in His peace and make His peace known to the world. Amen. Ibu silakan duduk kembali Bapak dan Ibu, teman-teman sekalian. Sebentar lagi kita akan mendengarkan kata sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Jaron. Saya persilakan untuk naik ke panggung. Shalom. Terima kasih Ibu Jessica, word yang di-sharing. Terima kasih juga Ibu Betty, Bu Ella sudah hadir. Sangat tepat, kita juga sudah naik 1 tahun, jadi 27 ya. 27 tahun. Saya kirain temanya itu naik inflasi, tapi bukan ya.
atau naik harga. Tapi ya kita sudah naik, dan dari kenaikan ini ya kita harus berubah ya, jadi dalam maturity, dalam kedewasaan. Jadi thank you untuk sharing Ibu Jessica bahwa Yesus adalah yang maha tinggi dan kita mau ke sana, tapi dia juga maha tinggi yang turun ke bumi supaya kita bisa dinaikkan, supaya kita bisa diangkat. Dia juga maha tinggi yang turun ke mulut maut supaya kita bisa dibangkitkan. Dia maha tinggi dan dia masuk ke dalam paling dalam maut itu supaya dia mengisi semuanya dari ujung tinggi sampai dalam, paling dalam. Karena Tuhan itu fill all the space, fill all the time, dan fill all keberadaan dimensi yang ada dalam keberadaan kita ya semua. Jadi luar biasa itu Tuhan kita. Saya ingat juga satu ya sharing bahwa Musa dia naik gunung 40 hari 40 malam. Turun, apa yang terjadi? Wajahnya bersinar. Luar biasa. Spending time itu yang kalau kita naik tinggi, kita akan berubah. Our face will change. Our face will shine. Bukan face saya ya yang sekarang ini lagi lecek. Tapi kalau kita mendekati Tuhan, our behavior, our face itu akan jadi bersinar. So itu ada insentif untuk kita naik tinggi. Amin. Silakan. Makasih Pak Jarod untuk sambutannya. Makasih Bu Jessica yang untuk kesekian kalinya memenuhi undangan kami membagikan kebenaran firman di tempat ini. Makasih Bu Betty, Bu Ella yang selalu memenuhi undangan kami. Hari ini kita merayakan ulang tahun persekutuan Kristiani di tempat ini yang ke-27 tahun. Usia yang lumayan panjang untuk ukuran persekutuan ya Bapak Ibu. Terima kasih juga untuk teman-teman set prop yang sudah membantu sehingga kita terlihat bagus ya di tempat ini menyelenggarakan ibadah. Terima kasih teman-teman teknik yang juga sudah mensupport sehingga ibadah ini boleh terselenggara. Saya ngelihat Bu Betty, saya jadi ingat waktu Bu Betty masih aktif di sini. Saya pengurus persekutuan, saya pernah dipanggil oleh Bu Betty dengan rasa penuh pertanyaan, bertanya-tanya saya menghadap Bu Betty. Bu Betty cuma nanya gini ke saya, Jonas, bilangin tuh teman-temanmu, anggota PD, kalau ketemu shalom, shalom. Tapi ternyata kamu lihat nih, kamu lihat ini. Saya terdiam. Satu hal yang saya mau bilang, kita ngadain persekutuan sudah sekian lama ini di sini, bukan supaya kita ada komunitas, bukan hanya sekedar di MNC Studio ada komunitas yang bisa beribadah setiap hari Kamis, bukan. Tapi di sini kita sama-sama diajar untuk bertumbuh, mengenal kebenaran firman dengan benar dan menempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Sehingga ketika kita menempatkan Tuhan di atas segala-galanya, pekerjaan yang kita lakukan pasti kita persembahkan untuk Tuhan. Nah kalau gitu kita nggak akan malu-maluin orang Kristen di sini. Itu poin yang Bu Betty sampaikan waktu itu ke saya. Ketemu orang shalom, shalom, tapi kamu lihat nih, kamu lihat ini. Ternyata kita bikin kesalahan di tempat kerja kita. Aduh, jangan malu-maluin ya. Kita bukan malu-maluin Kristen, bukan. Tapi kita malu-maluin Tuhan. Karena ketika kita hadir di tempat ini, kita harus menghadirkan Kristus dan menjadikan pekerjaan kita sebagai ibadah kita kepada Tuhan.
Mohon ini menjadi perhatian kita semua. Saya nggak mau terulang lagi Pak Jarod panggil saya, cukup Bu Betty saja yang panggil saya waktu itu. Jangan Pak Jarod lagi yang manggil. Ya teman-teman, terima kasih untuk kehadiran di tempat ini. Teman-teman, kita ada ibadah rutin setiap hari Kamis. Setiap hari Kamis kita ada ibadah di Tower 2 lantai 1. Jadi setiap hari Kamis jam 12 kita gunakan jam istirahat 1 jam saja. Hari Rabu kita ada sharing dan doa bersama di lantai 8 Tower 3. Hari Jumat kita ada doa rosario untuk teman-teman Katolik. Mari join, kita sama-sama hadir dalam kegiatan-kegiatan ini. Kita sama-sama bertumbuh lewat kegiatan yang kami selenggarakan. Semua kegiatan ini kita adakan di jam istirahat. Jadi nggak menyita jam kerja. Setelah selesai acaranya balik lagi kita kerja. Oke? Itu yang perlu kami sampaikan kepada teman-teman. Teman-teman yang rindu mengambil bagian dalam pelayanan ibadah, memain musik, jadi worship leader, singers, atau apapun yang bisa multimedia, yuk hubungi kami. Ada pengurus di sini, kita sama-sama terlibat. Jadi kita melayani bersama di tempat kita bekerja. Oke? Ini menjadi perhatian buat semua. Sebelum kita tutup, saya ketitipan dari Bu Dwika tadi ya. Kita mau bagi 2 hadiah ya Bu Dwika. Oke, pertanyaannya simpel saja. Kita ulang tahun sebetulnya tepatnya tanggal 6 Juni tahun kita. Jadi ibadah perdana kita PDKK itu tanggal 6 Juni tahun 96. Nah di sini yang masih jadi saksi hidup ada Pak Sony sama Ibu Ola sama saya, rupanya tinggal bertiga yang ada waktu itu, waktu terbentuknya persekutuan ini. Tanggal 6 Juni tahun 96. Adakah yang berulang tahun tanggal 6 Juni di sini? Tahun 96 berarti 27 tahun. Ada? Boleh, ada hadiahnya loh. Waktu jalan terus coba. Ada? Ada? Yang berulang tahun tanggal 6 Juni tahun 96. Oke, tidak ada. Karena kita rayakan di tanggal 8. Ada yang berulang tahun tanggal 8 Juni? Oke. Siapa? Oh, ke depan sini bro. Ada. Oke. Ada 1 hadiah kan? Ada 2 hadiah. Jadi 1 hadiah lagi. Tema ibadah kita tadi, tema ibadah hari ini naik lebih tinggi. Yang menjadi acuan ayat yang pertama dibaca oleh Bu Jess tadi. Ayat apa, di mana? Terambil di mana? Coba lambaikan tangan, ada hadiahnya loh. Coba siapa? Enggak tahu. Oke. Coba sebutkan. Berdiri, boleh berdiri? Ya, dikau ya. Oke, ya. 1 ayat yang dibaca pertama Yesaya 40:31. Tapi itu udah benar. Oke, ke sini. Yuk, mari Bu Dika. Mohon kesediaan Bu Ella dan Bu Betty boleh menyerahkan hadiah. Ayo yuk mari. Ayo Bu Ella dan Bu Betty. Ada voucher nih ya. Oke, difoto dulu. Oke. Puji Tuhan. Oke. Terima kasih, silakan. Oke, di akhir acara kita hari ini kita akan potong kue bersama ya. Mari dengan kasih saya undang Bu Jessica, Pak Jarod, Bu Ella dan Bu Betty. Mari di sini. Gede sekali. Bu Jess, Bu Betty sini, Bu Jess, Bu Ella, Pak Jarod. Mana? Sorry. Oke. Ya, pada hitungan ketiga Bu ya. Hitungan ketiga ya teman-teman ya. 1, 2, 3. Happy birthday.